Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah ya. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Seperti biasa, sebelum belajar harus Doa. Silakan KM. Duduk siap. Siap berdoa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cek dulu kehadirannya. Sebelumnya Bapak maaf perkenalkan dulu guru pembimbing Fatimah. Namanya Ibu Dede, dipanggil Ibu Dede. Nama lengkap Ibu Darningsi SPD. Beliau guru pendidikan biologi di SMP PGRI 1 Halberi sebagai pembimbing Fatimah. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua, alhamdulillah. Hadir semua. Selanjutnya masih ingat nggak tepuk semangatnya? Pada puasa nggak hari ini? Puasa. Saya walaupun puasa, tepuk semangatnya harus semangat, ya. Coba tepuk semangat. Kita sekali lagi biar nggak loyo. Tepuk semangat. Alhamdulillah. Hari ini sebelum belajar, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran sekarang. Sekarang kita akan belajar tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Tujuannya apa? Yang pertama, tujuannya mengenai konsep lingkungan dan komponen-komponennya. Yang kedua, mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik. Yang ketiga, menyebutkan atau menjelaskan apa sih rantai makanan itu dalam abiotik dan biotik. Langsung saja. Wah, maaf ini Pak, papan tulisnya terlalu bagus di sini. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang biotik. Kelihatan tidak? Lingkungan. Apa sih lingkungan? Lingkungan
itu apa? Mikroorganisme itu berarti organisme atau makhluk hidup yang paling kecil. Mikro itu kecil, paling kecil ukurannya, yang hanya bisa dilihat melalui mikroskop, seperti bakteri, seperti virus dan pengurai. Bakteri, virus bisa dilihat nggak pakai mata? Tidak, hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Baru dengan perbesaran sekian, perbesaran berapa kali perbesaran, baru terlihat jelas. Oh, ini yang namanya bakteri Escherichia coli. Oh, ini yang namanya bakteri atau virus yang menyebabkan flu dan batuk, baru bisa terlihat. Kalau dengan mata telanjang itu nggak pakai apa-apa nih, itu nggak bisa kelihatan. Ya, paham? Oke. Sekarang kita akan bahas komponen yang kedua, yaitu komponen abiotik. Abiotik itu kebalikan dari biotik. Kalau biotik bernyawa, berarti abiotik apa? Berarti abiotik tidak bernyawa. Nah, di lingkungan kita yang tidak bernyawa, ada tidak? Ada. Ya, faktor-faktor lingkungan nih, komponen lingkungan yang tidak bernyawa, itu banyak. Apa saja? Batu bernyawa tidak? Tidak. Air? Tidak. Udara? Tidak. Ya. Cahaya matahari? Tidak bernyawa. Tapi walaupun komponen abiotik tidak bernyawa, tetapi sangat berperan penting terhadap komponen biotik yang bernyawa. Mereka berdua ini nih, biotik dan abiotik, saling berinteraksi. Berinteraksi itu berhubungan. Ya, misalnya komponen biotik dari manusia. Kalian manusia bukan? Manusia bukan? Manusia itu biotik apa biotik? Oke, yang jawab pintar. Misalnya manusia, komponen biotik saling berhubungan dengan udara. Kok udara, Bu? Iya, manusia itu bernapas dengan udara. Coba kalau nggak ada udara, bisa nggak bernapas? Tidak, ya. Orang sakit saja perlu oksigen, mahal tidak bayarnya? Ya, Allah ciptakan udara, komponen abiotik untuk manusia untuk bernapas. Yang kedua, misalnya tumbuhan, bagian tumbuhan. Ibu gambar dulu. Nah, yang ibu gambar ini namanya apa? Namanya apa? Daun. Daun bagian tumbuhan bukan? Daun bagian tumbuhan melakukan fotosintesis. Fotosintesis tumbuhan itu terletak pada daun. Dengan bantuan apa? Dengan bantuan apa? Cahaya matahari. Cahaya matahari itu komponen biotik apa biotik? Abiotik. Berarti komponen biotik berupa daun berinteraksi dengan komponen abiotik berupa cahaya matahari. Ya, alhamdulillah. Sudah jelas atau belum? Sudah jelas atau belum? Sudah, ya. Sebelum ke rantai makanan, Ibu mau tanya dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke. Apa manfaat biotik, Bu?
lanjut ke rantai makanan. Yang bernyawa atau seperti tumbuhan hijau itu sangat bermanfaat, terutama untuk konsumen satu. Tumbuhan hijau dinyatakan produsen, konsumen satunya seperti kita. Makan sayur, sayur apa saja? Makan buah-buahan, ya, sayur, tumbuhan hijau, biotik bukan? Sayur itu tumbuhan hijau kan? Warnanya hijau, termasuk komponen biotik bukan? Biotik. Berarti komponen biotik itu sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia dan binatang. Seperti kambing, biotiknya rumput. Kambing, biotiknya tumbuhan, yaitu berupa rumput. Dimakan oleh kambing. Berarti biotik tumbuhan bermanfaat untuk kambing. Ya, jelas Kela? Ada lagi? Ya, Ilmira silakan. Apa akibatnya kalau tidak ada abiotik? Ya. Apa akibatnya jika di lingkungan kita tidak ada abiotik? Tidak ada batu, tidak ada air, tidak ada udara, tidak ada cahaya matahari. Contoh yang pertama, tidak ada air. Apa akibatnya jika di lingkungan kita tidak ada abiotik berupa air? Kekeringan. Benar? Kekeringan. Yang pertama, tidak bisa minum. Ya, air itu sangat utama. Dengan adanya air, tumbuhan akan tumbuh. Dengan adanya air, hewan-hewan bisa minum dan berkembang. Ya. Dengan adanya air, kegiatan sehari-hari di rumah tangga berjalan lancar. Makanya, jika tidak ada abiotik di lingkungan kita, maka akan terancamnya lingkungan. Jelas? Jelas. Satu lagi, siapa yang mau bertanya? Ya, Kevin. Apakah rantai makanan yang termasuk biotik? Nah, Kevin, apakah rantai makanan termasuk biotik? Selanjutnya kita akan bahas rantai makanan ya. Rantai makanan termasuk biotik bukan? Yang pertama, wah, penghapusnya kemana ya? Ya, apakah rantai makanan termasuk biotik? Jawabannya, pertanyaan untuk Kevin, jawabannya setelah kita jelaskan rantai-rantai makanan. Ya Kevin ya, setelah dijelaskan baru jawabannya Ibu akan jawab. Yang kedua, Ibu akan jelaskan tentang rantai makanan. Singkat saja, rantai makanan itu apa? Rantai, tahu rantai? Rantai itu kan bentuknya gini. Tuh. Berurutan tidak? Berurutan. Setelah
dari produsen berupa rumput. Produsennya rumput. Rumput dimakan oleh apa kalau di sawah? Iya, hewannya namanya apa? Apa? Kalau di sawah belalang ya. Kalau di sawah nggak ada sapi ya. Belalang. Nah, rumput dimakan oleh konsumen berupa belalang. Ini konsumen satu. Belalang dimakan oleh apa? Oleh kodok. Ya, Elvira. Belalang dimakan oleh kodok. Kodok ini berarti konsumen berapa? Konsumen 2. Selanjutnya kodok dimakan oleh apa yang pertama? Ular. Berarti ular ini konsumen nomor 3. Yang terakhir, ular akan dimakan oleh elang. Bukan elang di sini ya. Kalau di sini namanya elang. Dimakan oleh elang. Elang berarti berperan sebagai konsumen yang keempat. Setelah elang nggak ada yang makan lagi. Ya, terkecuali terakhir namanya pengurai. Pengurai ini berbentuk jamur bakteri yang akan memakai elang, diuraikan, dibusukkan, dan kembali lagi bercampur dengan tanah. Ya, diulang lagi. Contohnya produsen berupa rumput akan dimakan oleh belalang sebagai konsumen nomor 1. Belalang akan dimakan oleh kodok sebagai konsumen nomor 2. Kodok akan dimakan oleh ular sebagai konsumen nomor 3. Ular akan dimakan oleh elang sebagai konsumen nomor 4. Dan yang terakhir, si elang, burung elang ini akan diuraikan. Ya, diuraikan bersatu ke dalam tanah oleh pengurai. Pengurai tadi bisa berupa jamur, bisa juga berupa bakteri. Ya, paham? Nah, selanjutnya mengenai pertanyaan dari Kevin, bisa diulang lagi Kevin? Ya, pertanyaan dari Kevin, apakah rantai makanan termasuk biotik? Ibu jawab ya. Mengapa? Sekarang kalian yang jawab. Biotik itu kan yang bernyawa. Rumput bernyawa tidak? Bernyawa, kan bisa tumbuh besar banyak. Yang bernyawa itu yang bisa tumbuh besar, banyak, bergerak, itu bernyawa. Belalang bernyawa tidak? Ya, suaranya. Kodok bernyawa tidak? Ular? Elang? Pengurai berupa bakteri bernyawa tidak? Berarti semua ini, rantai makanan ini biotik bukan? Biotik. Ya, sudah paham? Paham. Alhamdulillah. Kalau sudah paham, pertemuan kali ini tentang interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ibu sudahi dulu ya, pertanyaan-pertanyaan tadi juga sudah. Selanjutnya kita ambil kesimpulan. Apa sih abiotik itu? Abiotik. Tadi abiotik itu apa? Tidak bernyawa. Kalau biotik bernyawa ya, berarti kesimpulannya abiotik itu segala sesuatu yang ada di lingkungan yang tidak bernyawa. Sedangkan biotik adalah segala sesuatu yang terdapat di lingkungan yang bernyawa. Ya, sudah paham? Sudah paham. Alhamdulillah, bukunya ditutup dulu. Bukunya ditutup dulu. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas masih sama ya, interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, yaitu mengenai jaring-jaring makanan. Untuk pertemuan berikutnya, untuk pertemuan hari ini kita sudahi, kita tutup, kita berdoa dulu. Silakan KM.
Duduk siap. Siap berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak, sekian video pembelajaran dari Siti Fatimah yang RPP ke-1 dan RPP ke-2 dengan guru pembimbing Ibu Daneksi SPD di SMP PGRI 1 Hargelis. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.